Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak jemu-jemu khatib memberikan nasihat, memberikan wejangan, hendaknya kita meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain merupakan rukun khutbah yang wajib disampaikan oleh setiap khatib pada setiap Jumat, wasiat takwa juga merupakan landasan, prinsip, pondasi bagi seorang muslim dalam menjalani roda-roda kehidupan. Setiap manusia memiliki tujuan dalam kehidupan ini. Tujuan terbaik bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan terbaik dalam hidupnya setidaknya memiliki dua misi. Misi yang pertama yaitu misi untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Misi untuk menjadi Abdullah, kun Abdullah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini misi hidup kita yang pertama. Misi hidup kita yang kedua yaitu untuk menjadi khalifah di muka bumi, untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Jadi pada misi yang pertama merupakan misi yang bersifat individualistik, misi pribadi. Menjadi hamba Allah itu misi pribadi, sementara menjadi khalifah di muka bumi adalah misi sosial. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini misi yang paling utama dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut." Bahwasanya kami mengutus rasul pada tiap-tiap umat, semuanya untuk berdakwah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, mengabdilah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauhkanlah segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas dan menjalankan ajaran agama yang lurus. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengabdi kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Dari semua ayat yang khatib sampaikan ini sudah sangat jelas, sudah sangat terang bahwasanya misi kita di dunia ini, Allah menciptakan kita di dunia ini adalah untuk mengabdi kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Sehingga kita tidak boleh lalai, tidak boleh mengabaikan misi ini. Bahkan para ulama menyampaikan kepada kita, mengajarkan kepada kita dengan satu prinsip, la ta'atan ilal makhluk fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala harus selalu berada di atas. Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dikalahkan dengan pengabdian kepada makhluk, dengan pengabdian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita bekerja, kemudian dalam pekerjaan itu mengharuskan kita untuk mendurhakai Allah, maka tinggalkan pekerjaan itu. Tinggalkan pekerjaan itu. Misalnya kita bekerja, tapi kemudian dilarang untuk sholat, tidak boleh mengerjakan sholat, lalai dalam mengerjakan sholat, maka dalam hal ini pengabdian kepada sesama manusia, pengabdian kepada makhluk itu harus ditinggalkan.
pengabdian kepada Allah lebih diutamakan. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut untuk melawan, jangan pernah takut untuk meninggalkan, karena yakin pertolongan Allah pasti akan datang. Ini janji Allah, nasrun minallahi wa fathun qarib. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu pasti datang dan kemenangan sangatlah dekat. Ini janji Allah. Siapapun yang meninggalkan kemaksiatan, ketaatan kepada makhluk untuk mengabdi kepada Allah, Allah jamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak akan sengsara. Ini sudah dibuktikan oleh umat-umat terdahulu. Bukankah dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam mau dibakar oleh kaumnya, tapi karena dia yakin pertolongan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar Allah tolong. Bukankah dulu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, tapi karena dia yakin pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah tolong. Bukankah Nabi Musa alaihissalam hampir kewalahan menghadapi Fir'aun, tapi karena yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam keadaan terdesak, di hadapannya lautan, kaumnya sudah pasrah, bahkan kaumnya meragukan pertolongan Allah itu, tapi Nabi Musa alaihissalam tetap pada prinsipnya meyakini akan pertolongan Allah tersebut. Allah perintahkan untuk mengetuk tongkatnya, terbelahlah lautan dan menjadi jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan bukti yang sangat nyata bagi kita bahwasanya pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah Allah abaikan. Adapun ketika datang ujian-ujian itu, sebagian ujian harus kita lalui, harus kita lewati sebagai pembuktian. Pembuktian apakah benar-benar kita beriman kepada Allah atau malah sebaliknya. Karena orang yang beriman kepada Allah pasti akan melewati ujian itu dengan mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan pasti pertolongan Allah akan datang. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah misi pertama kita di dunia, yaitu untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga merupakan wujud syukur kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan, memberikan penghidupan, memelihara kehidupan kita. Kita menggunakan fasilitas yang Allah berikan untuk bernapas, untuk menjalani roda-roda kehidupan. Maka menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah bagian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagian dari kepasrahan kita sebagai makhluk. Sehingga jangan sampai kita mengabaikan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, misi kita yang kedua adalah misi kita menjadi khalifah di muka bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku, kata Allah, akan menjadikan khalifah di muka bumi. Allah menyampaikan kepada malaikat bahwasanya Allah akan menciptakan manusia, akan menciptakan Nabi Adam alaihissalam untuk menjadikan khalifah di muka bumi. Apa jawaban malaikat? Qalu ataj'alu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat mengatakan, bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi? Makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah padanya. Prediksi malaikat benar adanya. Manusia hidup dari manusia pertama, anaknya Nabi Adam alaihissalam sudah menumpahkan darah, sudah membunuh saudaranya sendiri. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Banyak tragedi pembunuhan di mana-mana. Aksi-aksi yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
berada di mana-mana. Saudara-saudara kita di Palestina sedang dizolimi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang Israel yang tidak bertanggung jawab. Mereka melakukan penghancuran, berbuat kerusakan. Dan itu berlanjut sampai hari ini dan nanti sampai hari kiamat. Prediksi malaikat benar, tidak salah. Benar malaikat berbuat kerusakan. Berapa banyak manusia yang merusak bumi, menghancurkan ekosistem. Penghijauan diratakan untuk mengeruk hasil bumi tanpa memperhatikan ekosistem yang berada di situ. Rusak sudah ekosistem hewan, rusak sudah ekosistem tumbuhan, dan manusia yang ada di dalamnya pun ikut dalam kerusakan itu. Hari ini dan sampai nanti hari kiamat berlanjut itu. Tapi Allah nyatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengatakan, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada engkau. Aku lebih mengetahui, kata Allah. Maksudnya apa? Para ahli tafsir menyatakan bahwasanya meskipun manusia itu suka merusak, suka menumpahkan darah, berbuat kerusakan di muka bumi, tapi ada segelintir manusia yang mereka masih mengadakan perbaikan. Di antara manusia-manusia itu adalah para nabi dan rasul, orang-orang soleh, para alim ulama, yang mereka ketika ada orang merusak, mereka yang membenarkan, mereka yang mengadakan perbaikan, baik kerusakan fisik maupun kerusakan non fisik. Kalau kerusakan fisik yang tadi khatib sebutkan, pembunuhan, menghancurkan ekosistem, itu kerusakan fisik yang kita lakukan sehari-hari. Kebanyakan dari masyarakat membuang sampah sembarangan, itu bagian dari merusak fisik. Adapun merusak non fisik, berbuat kerusakan secara non fisik misalnya dengan mencaci, memaki, menebarkan fitnah di mana-mana. Dan hari ini terjadi. Dan kita sebagai khalifah di muka bumi harus mengambil bagian untuk memperbaikinya, meneruskan perjuangan para nabi dan rasul, meneruskan perjuangan para ulama untuk memperbaiki semua itu sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya yang paling mudah, menahan diri untuk membuang sampah sembarangan. Ini udah bagian dari melestarikan lingkungan. Kemudian menahan diri untuk menebarkan fitnah, caci maki, baik secara verbal maupun melalui media sosial, karena itu akan menimbulkan kerusakan non fisik yang tentunya akan terjadi polarisasi, permusuhan, pertikaian, dan akhirnya berujung pada kehancuran bangsa dan negara kita. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah dua misi kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Misi secara pribadi adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalaikan ini. Semua perintah Allah kerjakan, semua larangan Allah kita tinggalkan. Yang paling mendasar, yang paling utama, Allah memerintahkan kita sholat. Kerjakan sholat. Terutama yang 5 waktu, jangan ditinggalkan. Karena kalau yang dasar saja tidak kita kerjakan, bagaimana kita mau mengerjakan ibadah-ibadah yang lebih besar lainnya? Tidak akan mungkin. Kalau seseorang sudah melalaikan sholat, hampir mustahil dia bisa sempurna mengerjakan ibadah-ibadah yang lain dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya sekali lagi, la ta'atan illa makhluk fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan misi yang kedua adalah misi untuk menjadi khalifah di muka bumi, menjaga kelestarian bumi, menjaga kerusakan, melawan kerusakan, baik kerusakan fisik maupun kerusakan non fisik. Itulah dua misi utama kita diciptakan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu ingat dan dapat melaksanakan serta mengemban amanah besar ini
agar kita bisa menjadi hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhkan semua larangan-larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.